Rekor kemenangan The Blues di kandang The Clarets masih terus berlanjut. Chelsea berhasil unggul dengan skor 2-0 lewat gol dari Pedro Neto dan Enzo Fernandez. Kemenangan ini akan menjadi modal berharga untuk pasukan Enzo Maresca dalam menghadapi minggu depan, minggu yang akan sangat menegangkan untuk para fans Chelsea karena The Blues akan menghadapi Barcelona dan Arsenal. Kesampingkan dulu ketegangan untuk menghadapi dua laga krusial itu dan kita seharusnya menikmati kegembiraan atas kemenangan melawan Burnley. Zona Chelsea Indonesia telah mencatat beberapa hal penting dari laga melawan Burnley. Apa sajakah itu? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa klik tombol like dan subscribe dulu Blues. Kalau sudah, mari kita masuk ke pembahasan 3 hal penting dari laga melawan Burnley sebagai berikut. Di segmen pertama dari episode ini adalah Enzo Maresca menjelma menjadi sang master dalam merotasi pemain. Sang pelatih asal Italia ini adalah seorang pelatih yang sangat sering dalam mengutak-atik pemainnya yang akan ia turunkan menjadi starter. Skuad Chelsea musim ini diisi oleh beberapa pemain yang bisa dibilang rentan menderita cedera kambuhan. Mau tidak mau Enzo Maresca harus cerdik dalam memainkannya. Pemain-pemain seperti Wesley Fofana, Romeo Lavia, Benoit Badiashile, Reece James, dan Pedro Neto. Mereka semua adalah para pemain yang memiliki rekam jejak atau riwayat cedera yang kambuhan. Selain untuk melindungi para pemainnya dari cedera, rotasi dari Enzo Maresca juga bertujuan untuk mengistirahatkan para pemainnya agar mereka tidak memiliki masalah kelelahan ketika menghadapi pertandingan big match. Untuk di pertandingan melawan Burnley tadi malam saja, Enzo Maresca melakukan beberapa perubahan yang bisa diacungi jempol. Yang pertama adalah hanya memainkan Reece James selama 45 menit, lalu memberikan Benoit Badiashile menit bermain lagi setelah sembuh dari cedera. Dan bahkan Enzo Maresca tidak perlu untuk menurunkan pemain-pemain andalannya seperti Moises Caicedo dan Estevao Willian untuk meraih kemenangan. Karena terlalu seringnya Enzo Maresca melakukan rotasi pemain, kita sebagai fans Chelsea bahkan tidak bisa membedakan siapa-siapa saja yang menjadi pemain inti dan siapa saja yang menjadi pemain cadangan. Langkah cerdik Enzo Maresca dalam merotasi pemain memang sudah mendapat persetujuan oleh jajaran manajemen Chelsea dan khususnya untuk para pemain muda seperti Estevao Willian dan Josh Asyampong. Manajemen dan Enzo Maresca bersepakat untuk tidak terlampau sering menggunakannya dan memberikan beban tanggung jawab yang besar kepada para pemain muda itu. Setelah membahas Enzo Maresca, sang pelatih si paling rotasi, kita lanjut ke hal positif yang kedua atau segmen kedua, yaitu Enzo Fernandez adalah the new Frank Lampard. Enzo Fernandez perlahan namun pasti sudah menunjukkan kualitas yang ia miliki bersama Chelsea. Bahkan tidak sedikit dari para fans yang menyamakan dirinya dengan seorang legenda Chelsea, yaitu Super Frankie Lampard. Sama-sama memiliki nomor punggung 8, lalu ditugaskan menjadi vice captain atau kapten kedua Chelsea. Dan kesamaan mereka tak hanya sampai di situ saja, Enzo Fernandez juga sangat sering mencetak gol untuk Chelsea, seperti yang telah dilakukan oleh Frank Lampard beberapa tahun lalu. Ditunjuknya sebagai kapten Chelsea oleh Enzo Maresca, secara tidak langsung Enzo Fernandez harus juga berubah untuk menjadi sosok penanggung jawab sebuah tim. Mengenakan ban kapten sangatlah menuntut kepemimpinan, akuntabilitas, mengorganisir lini tengah, mengatur tempo, dan menjadi jangkar emosional ketika sebuah tim sedang berada di bawah tekanan, dan Enzo Fernandez diberikan beban untuk merangkul semua aspek itu. Fakta bahwa tak seorang pun menyinggung lagi atas label harga yang ia miliki, yaitu sebesar 120 juta euro. Hal ini menunjukkan bahwa ia telah membuktikan kualitas yang ia miliki
dan sebuah gol yang ia cetak ke gawang Burnley. Lalu deretan trofi-trofi yang berhasil ia persembahkan untuk The Blues. Harga 120 juta euro adalah harga yang sepadan untuk dirinya. Tak hanya gelandang Chelsea Enzo Fernandez saja yang harus mendapat apresiasi. Pujian juga harus disematkan kepada Andre Santos, sang man of the match pada laga tadi malam. Ditugaskan menjadi pengganti dari Moises Caicedo, Andre Santos menunjukkan bahwa kehadirannya bisa diperhitungkan oleh staf pelatih dan ia juga bersedia ditempatkan sebagai pemain gelandang bertahan maupun gelandang serang. Masa peminjaman ke RC Strasbourg adalah langkah yang brilian yang dilakukan oleh manajemen Chelsea karena Andre Santos berhasil membuktikan diri menjadi seorang gelandang petarung di lini tengah. Semoga penampilan positifnya tetap konsisten ia lakukan di pertandingan-pertandingan yang akan datang. Kita lanjut ke segmen ketiga, yaitu apakah musim ini saatnya Chelsea menjadi penantang serius untuk memperebutkan juara Liga Inggris. Menduduki klasmen kedua sementara dan hanya selisih 3 poin dari sang pemuncak klasmen Arsenal dengan asumsi The Gunners kalah dari Tottenham Hotspur, apakah sudah bisa dibilang bahwa Chelsea menjadi titel kontender yang serius untuk memperebutkan gelar juara Premier League? Menurut Zona Chelsea Indonesia, masih sangat terlalu dini untuk menjawab pertanyaan itu karena Liga Inggris sejauh ini baru berjalan sebanyak 12 pertandingan dan masih menyisakan 26 pertarungan lagi untuk dimenangkan. Peluang juara masih sangat terbuka lebar untuk semua tim, baik itu dari anggota Big Six maupun klub-klub underdog lainnya. Jika merefleksi perjalanan Chelsea sejauh ini dan melihat cara mereka menghadapi segala rintangan di depan, jujur saja The Blues mempunyai peluang itu, yaitu peluang untuk menjadi juara liga. Perlu diingat juga, Chelsea masih belum mengeluarkan sang pemain andalan mereka, yaitu Cole Palmer. Namun sejauh ini, The Blues tetap tampil dengan meraih hasil positif yang lebih dominan daripada hasil negatif. Yang perlu diwaspadai dan jangan sampai hal yang sama terulang lagi seperti di musim lalu, yaitu The Blues selalu mendapat hasil yang kurang memuaskan ketika dihadapkan dengan jadwal padat periode bulan November dan bulan Desember. Di musim lalu, mereka selalu kehilangan poin ketika melawan klub yang bisa dibilang Chelsea seharusnya bisa memenangkannya. Dan untuk di musim ini, Enzo Maresca harus belajar dari kesalahan musim lalu dan jangan sampai terulang lagi untuk melakukan kesalahan-kesalahan yang sama. Bahkan, jika dibandingkan dengan musim lalu, di musim ini, tantangan yang akan dihadapi Chelsea sangat jauh lebih berat karena The Blues dihadapkan dengan kompetisi UEFA Champions League, bukan lagi kompetisi UEFA Conference League. Para pemain maupun jajaran staf kepelatihan, mereka harus membagi fokus dengan benar jika memang ingin menjadi penantang serius di semua kompetisi. Bermodalkan rotasi pemain yang sudah sedari awal dilakukan oleh Enzo Maresca, Zona Chelsea Indonesia merasa optimis untuk jadwal padat yang akan mereka hadapi nanti. Chelsea bisa merebut hasil positif karena pemain-pemain yang mereka miliki sudah dikondisikan dengan merotasi menit bermainnya agar tidak mudah kelelahan. Yang sudah pasti hasil dari rotasi pemain akan sangat berguna untuk menghadapi jadwal padat yang akan datang. Setelah membahas 3 hal positif dari laga melawan Burnley, tentu di pertandingan tersebut tak luput dari kesalahan-kesalahan yang harus dipetik sebagai pembelajaran ke depan. Liam Delap nampaknya bermain masih belum terlalu optimal seperti saat sebelum ia mendapat cedera terakhirnya. Mantan penyerang Ipswich Town itu bermain seperti seseorang yang baru menjalani musim pertamanya di Liga Primer Inggris. Seorang striker memang ditakdirkan untuk egois dalam karirnya, tetapi ketika laga melawan Burnley semalam, ada momen-momen di mana Liam Delap lebih baik untuk melakukan umpan sederhana yang lebih bisa membantu tim untuk mencetak gol. Liam Delap sepertinya membutuhkan lebih banyak ketenangan dan kewaspadaan dalam situasi seperti itu, agar Chelsea bisa lebih klinis lagi di pertandingan-pertandingan mendatang. Melihat penampilan Liam Delap,
ketika melawan Burnley. Apakah ada fans Chelsea di sini yang merindukan sosok Nicholas Jackson untuk kembali bermain mengenakan jersey Chelsea lagi, atau menaruh optimisme kepada striker muda The Blues yaitu Mark Guiu yang berhasil tampil cemerlang sebagai pemain pengganti dan memberikan assist kemenangan untuk Enzo Fernandez. Sebagai penutup untuk episode ini, secara keseluruhan, kemenangan ini adalah kemenangan yang memuaskan untuk para fans Chelsea. Apalagi jika melihat Manchester City yang gagal mendapatkan poin penuh ketika berhadapan dengan Newcastle United. Karena dengan hasil kekalahan Manchester City, Chelsea bisa nyaman duduk di peringkat kedua klasmen, dan semoga Arsenal juga berhasil dikalahkan oleh Tottenham Hotspur di Emirates Stadium nanti malam. Kemenangan melawan Burnley juga menjadi modal penting untuk menghadapi jadwal genting di minggu depan. Mari berharap Chelsea bisa meraih hasil maksimal di dua laga tersebut. Kalau menurut kalian Blues, seberapa yakinkah kalian Chelsea bisa mengalahkan Barcelona dan Arsenal? Tulis jawaban dan analisa kalian di kolom komentar Blues. Thank you yang udah nonton episode ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe sebagai support channel Zona Chelsea Indonesia. Sampai jumpa lagi di episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupakan untuk nyalakan lonceng notifikasi karena kami akan mengupdate seputar kabar Chelsea sesering mungkin. Thank you for watching and keep the blue flag flying high.